Bapak Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami berkesempatan boleh hadir di tempat ini bersama-sama rekan-rekan kami semua Tuhan Yesus, untuk memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah Engkau, hadirat-Mu hadir, hadirat-Mu bertahta di atas pujian. Sebab kami tahu hadirat-Mu rindu memberkati setiap kami semua. Kami percaya setiap kami yang datang di tempat ini, ketika pulang nanti tidak akan sama pada waktu kami datang. Kami akan peroleh kekuatan baru, penghiburan, bahkan kesembuhan sakit, penyakit kami Tuhan Yesus. Apapun persoalan kami percaya kami beroleh jalan keluar. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami semua. Demikian juga ketika nanti kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa firman itu bekerja, memulihkan, menguatkan setiap kami semua. Pimpin kami Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir doa puasa ini. Boleh menyukakan hati Engkau, berkenan Engkau memberkati doa puasa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu.
dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami pujikan Engkau Yesus. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak dipujikan. Kiralah layanan nikmati hadirat Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita semua. Haleluya.
saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu, ku rasakan satu sebagai saat ini, saat Tuhan ku menerangkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan satu hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Katakan bersama saat ini, saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu, ku rasakan satu sebagai saat ini, saat ini, saat Tuhan kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan satu hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, saat sembah Tuhan, saat terbaik pagi hari ini untuk bergaul dengan Tuhan kita. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami
Kami menikmati Engkau Tuhan, dan Tuhan kehadiran Tuhan berkati setiap kami semua Tuhan. Kiralah bayar kiralah bayar. Kau melihat setiap hati kami yang dengan tulus menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau merasakan Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan Yesus, memberkati setiap kami semua. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kami, Kau sanggup selesaikan. Bahkan yang mengalami keterikatan pagi hari ini peroleh kelepasan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kau memberkati Pak Supri yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikannya berkuasa memberkati setiap kami semua yang hadir ini. Pimpin Roh Kudus, urapi Pak Supri, urapi kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ku datang Tuhan, bahagia hatiku dengan anugerah di dalam Sang Tuhan. Tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dengan dekat padamu. Bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu.
undang Bapak Ibu untuk bangun diri. Kasihmu meliputi hidupku, oleh kuasa kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus mengangkat kami bagaikan rajawan, untuk kami boleh terbang tinggi walaupun badai mengejar kami. Semua karena kasih-Mu yang melingkupi hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan suara pakai hamba-Mu sebagai alat pengeras menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami pencerahan melalui Roh Kudus, supaya hidup kami dibimbing oleh Tuhan, hidup kami benar dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu semua. Setiap kali saya
sharing itu terus terang berasa nervous ya di hadapan Bapak Ibu semua. Tapi puji Tuhan, saya terima kasih buat Pemarut yang sudah memberikan tugas ini. Kami berdoa apa yang mesti saya sampaikan gitu ya, membutuhkan waktu 1 minggu itu terasa tidak cukup. Apa yang ingin saya sampaikan berganti-ganti judul gitu ya, sampai minta bantuan sama IE Google pun juga berganti-ganti. Akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong ya kita sebagai media untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Akhirnya ketemulah judul, yaitu kenali namanya, rasakan kuasanya. Bapak Ibu, saya ajak kita flashback sebelum kita membentuk rumah tangga ya. Tentu kita mendapat 2 ungkapan ya, yaitu tak kenal maka tak sayang, atau juga witing trisno jalaran sokohu. Nah, dari 2 ungkapan ini Bapak Ibu, bahwa sebuah kasih, hubungan kasih atau cinta dari pasangan yang berbeda tidak akan terbentuk ya, walaupun dengan kata yang sederhana gelibet. Nah, kalau kita nggak gelibet, kalau kita nggak kulino bertemu, maka kita tidak bisa menentukan kamu calon pasanganku. Tanpa kita bergaul, belajar menggali informasi, kita tidak tahu kamu itu siapa. Makanya tepat sekali kalau leluhur kita, bangsa kita itu memberitahukan kepada kita sebelum kita mengambil pasangan hidup, karena hidup kita berpasangan itu sekali seumur hidup, jangan berkali-kali dalam hidup kita ya, tapi sekali seumur hidup. Firman Tuhan memberikan dispensasi, kalau salah satu boleh meninggal, kamu boleh lanjut lagi. Tapi nasihat Rasul Paulus, sudahlah, yang satu sudah cukup, itu ya. Sisanya fokuslah hidup kepada Tuhan, fokus melayani. Kalau sudah berpisah lo ya. Kalau ingin melanjutkan, oke, kata Tuhan, diizinkan dispensasi. Nah, kembali lagi, leluhur kita sudah mengajarkan bahwa kita harus standarnya itu ada bibit, bebet, dan bobot. Kita kira-kira relevan nggak nasihat dari leluhur kita? Saya merenungkan, iya ya. Kalau melihat bibit itu mencerminkan kualitas keturunan dari pribadi yang akan kita ambil. Sedangkan dari bebet itu mencerminkan sebuah strata hidup, kemapanan hidup ya. Sedangkan dari bobot secara personal, pribadimu, karaktermu, sifatmu itu cocok ambil aku enggak. Saya pikir kira-kira memang masih relevan ya, bahwa hikmat yang Tuhan berikan melalui leluhur kita itu berlaku. Demikian juga Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan mengatakan, kamu itu tak pertunangkan kepada calon mempelai kita. Siapa? Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus juga memberikan kriteria
Karena yang akan aku pasangkan dengan kamu ini bukan pasangan yang sembarangan. Dan hidupmu harus berpadanan dengan calon. Artinya yang perlu diperhatikan ini siapa? Diri kita atau pasangan kita? Pasangan kita. Kita menurut Rasul Paulus harus berusaha menyepadankan diri kita, menyeimbangkan diri kita kepada Sang Kristus. Nah, itulah sebabnya kita berkomitmen ya, melalui beberapa dari dua ungkapan itu dan kriteria bibit bobot dan bibit bobot dan bibit bebet dan bobot itu menjadi penentu kita. Saya bersyukur dan saya mempunyai keyakinan Bapak Ibu mempunyai pasangan yang luar biasa. Amin. Hingga sampai saat ini, dan Tuhan itu memberkati. Saya sudah menikah dengan pasangan saya selama 27 tahun, berpacaran 7 tahun. Ya. Sebelum memutuskan kehidupan kami biasa-biasa saja. Tapi yang kenapa kita bisa bersatu sampai saat ini, kuncinya adalah sebuah komitmen. Hubungan ke masa depan, apalagi menurut rumah tangga, tanpa komitmen tidak akan bisa terjadi. Karena komitmen itu kunci mencapai goal kita ke depan. Mari kita baca, masuk di dalam ayat firman Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan di ayat 14 dulu ya. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dari ayat ini kita mendapati arti kata melekat dan arti kata mengenal. Ya, saya nggak peduli mana yang lebih dulu, melekat dulu atau mengenal dulu. Tapi ayat dua kata ini saling berhubungan lah ya. Tuhan mempunyai kerinduan terhadap calon mempelainya, termasuk kita umatnya, supaya kita mengenal, supaya kita melekat. Kenapa sih? Karena Tuhan punya kerinduan bahwa ketika kita menyatu dengan Tuhan, seperti ayat gabungannya, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Bayangkan Bapak Ibu, kita orang biasa mendapatkan pasangan mempunyai strata yang lebih tinggi, punya hidup mapan, punya bunga deposito, punya pekerjaan bagus, punya rumah sendiri, tidak bergantung kepada pondok mertua indah nantinya. Lega enggak? Lega dong. Paling tidak aku bisa bersandar. Paling tidak ketika aku tidur, aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan besok aku lagi makan apa. Tapi malah berpikir besok aku belanja apa. Mungkin seperti itu ya. Karena saking mapannya. Ya, Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Kalau enggak, Tuhan enggak berbicara. Seperti meluputkan, membentengi. Dan bahkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya itu luar biasa. Tapi Tuhan ingin, katanya habis. Tapi yang Tuhan inginkan, sudahkah engkau mengenal aku? Kata mengenal itu tidak hanya belum
Ya, kata mengenal ini tidak hanya sekedar pengetahuan yang dasar yang tanpa sampai kepada sifat dan kepribadian secara personal itu. Tuhan ingin kenali aku, ya. Kenali apa, mengenal nama itu dalam berarti kenali pribadi aku. Tapi seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu, walaupun kita ini menjadi pengikut Kristus, seringkali kita malah yang jadi balelo. Tuhan tidak ingin dirinya nantinya ketika sudah berpasangan atau jadi saat dasar aja masih dipertunangkan, kita melirik kepada pribadi yang lain. Kita salah paham terhadap Tuhan kita. Ada banyak Bapak Ibu. Di saat ada kegalauan di dalam hidup kita, misalnya dalam hal yang kecil aja, dalam pekerjaan, kalau kita sudah dewasa, kita bekerja, kita mendapatkan desakan, ya. Pasangan kita mungkin menghibur kita, jangan khawatir, nanti akan aku berikan solusi. Jangan khawatir, kamu nanti akan bisa melewati itu semua. Percobaan itu, bertahanlah. Tapi yang mengalami ini kadang nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh kekasih kita itu. Jadi apa? Kapan? Aku sudah berusaha seperti ini. Kapan? Atau menyangkut sesuatu pribadi yang lebih serius, Bapak Ibu. Kita seringkali, kamu itu nggak beneran menolong aku. Kamu serius sih nggak sama aku. Kita berbantah dengan Tuhan kita. Itulah sebabnya kita harus mengenali. Kita menjadi seorang pengikut Kristus itu harus mengenali. Sebagai murid, firman Tuhan katakan minimal kamu harus menyamai guru. Yesus mengatakan, kalau firman-Ku ada di dalam hidup kamu, dan kamu ada di dalam, kamu adalah murid. Tapi ayat ini sangat-sangat sulit. Belajar memahami firman saja nggak mampu, apalagi melakukannya. Bahkan seringkali kita itu mengecewakan calon pasangan kita. Tapi pengalaman penulis dari kitab Mazmur ini sangat luar biasa. Mari kita lihat di ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Kira-kira pemazmur ini mempunyai hubungan yang dekat enggak? Sampai dia berkata tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Tentunya ini sangat dekat banget. Pengalaman yang dijalani selama proses hidupnya bersama Tuhan sangat dekat. Dalam beberapa artikel ya literasi
Pemazmur ini ada yang berbicara ditulis oleh Musa. Ada juga yang mengaku ditulis oleh Raja Daud. Nah, kalau saya hubungkan dengan kehidupan Raja Daud di dalam literasi itu memberikan catatan. Latar belakang dari Mazmur ini adalah ketika Raja Daud mencapai kemuliaan, kemenangan-kemenangan, masa kejayaannya. Tetapi di suatu saat tiba-tiba dia menyuruh Yoab, hitung rakyat, hitung prajurit kita. Tanpa Tuhan menyuruh. Di dalam literasi itu dikatakan hati Daud dihasut oleh iblis. Di latar belakangi beberapa kali dia menumpas musuh-musuhnya. Beberapa kali dia berjuang dan mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Menjadi lupa bahwa yang melakukan semuanya itu, apalagi Tuhan gak nyuruh. Untuk apa kamu, Daud ini di masa kejayaannya dia harus menghidup. Kalau dihubungkan dengan mungkin Raja Daud sedang mencari data untuk orang-orang yang sanggup membayar pajak. Padahal setiap perperangan ketika musuh dikalahkan, jarahan itu diambil sama pemenang. Artinya tidak mungkin Daud membutuhkan itu semua karena rampasannya banyak. Tetapi yang dinilai hatinya mulai di saat ketika dia menyuruh Yoab, dan Yoab sudah mengingatkan, untuk apa Tuanku? Bukankah Tuhan sudah melakukan hal yang baik? Bukankah Tuhan sudah berfirman bahwa umatku akan berlaksa-laksa seperti bintang yang dijanjikan oleh Abraham? Ngapain dihitung lagi? Tapi namanya raja, kalau titahnya, perintahnya tidak dilakukan, apa yang terjadi? Bisa jadi dia disingkir. Dan itu banyak. Kalau kita pada posisi yang top man, kekuasaan kita pegang, kita nyuruh anak buah berani bantah, walaupun itu salah, tidak berani bantah. Demikian Yoab sudah mengingatkan, tapi dia tidak berani membantah perintah itu. Dia karena dia hamba, dia tunduk. Tapi setelah itu Tuhan tegur dengan jelas melalui Nabi Gad. Dan Tuhan memberikan 3 petunjuk. Tuhan mempunyai keadilan. Walaupun hubungan secara personal Daud dengan Tuhan itu sangat luar biasa, tetapi sekali dia menyalahi perintah Tuhan, keadilan Tuhan. Dari 3 hukuman itu Daud pilih, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mengapa dia pilih itu? Karena dia tahu Tuhan itu belas kasihnya luar biasa. Amin. Di samping keadilannya, Tuhan itu lebih belas kasihnya luar biasa. Makanya dia katakan, biarlah aku jatuh dia dalam tangan kuasa. Ketika Daud menyadari hal itu, ya, hukuman tetap berjalan. Penyakit sampar, penyakit yang mendatangkan kematian dilakukan oleh Tuhan. Sampai Daud, Tuhan biarkan, jangan hukum rakyatku, jangan hukum bangsaku.
Karena aku sebagai pemimpin, aku sebagai raja, aku yang memerintahkan, hukumlah aku. Tuhan memandang. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan, mungkin kita merasa kita ini benar-benar sangat-sangat berdosa sekali. Seakan-akan dosa itu tidak bisa berlalu, tidak bisa ditebus, tidak bisa ditolong. Tapi karena kedekatannya, Daud mengenal siapa kekasih itu, siapa Tuhan. Hubungan yang melekat itu pun dipandang Tuhan mulia. Dari pertobatannya itu, Tuhan menghentikan tulah hukuman itu. Dan sebagai rasa syukurnya, Daud mempersembahkan mezbah korban itu. Tuhan ingin kita mengenal siapa Tuhan dengan sungguh. Tuhan ingin kita sebagai umatnya tidak saja mengenal, tapi melekat dengan sungguh, mempunyai hubungan keterikatan yang utuh, sehingga itu semua kalau terjadi pemisahan secara fatal itu tidak melukai. Ya. Kalau kita saja, kita ini sudah dengan istri kita, ketika ikrar perjanjian suka duka, aku tetap bersama kamu, hanya kematian saja yang memisahkan. Ketika itu terjadi kerusakan hubungan, sakit gak? Robek hati, baik pihak sini atau pihak sana, baik pihak pasangan atau pihak, saling robek. Kenapa? Karena sudah terjalin keutuhan di dalam. Tapi mungkin kita katakan, aku lebih daripada Daud. Aku telah menyalahi kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, semerah seperti kirmis itu, atau seperti apa? Bulu yang terkulai. Kalau ketika engkau sudah melekat kepada Tuhan, punya belas kasih, dipulihkan ketika kita menyadari aku membutuhkan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, Tuhan mempunyai tujuan yang mulia untuk setiap kita pribadi. Ya. Kalau kita lanjutkan di dalam ayat 3 dan sebagainya itu, Tuhan sudah menyiapkan berbagai tantangan bisa dilalui. Bahkan kalau seluruh orang itu 1000 di sebelah kirimu atau kanan sebelah 10.000, kau hanya bisa melompat. Itu janji Tuhan. Itulah kenapa mari kita kembali ke judul, kenali namanya, rasakan kuasa perlindungannya. Untuk mendapatkan hal itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita harus mempunyai kepercayaan yang utuh, iman yang teguh yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak digeser oleh apapun juga. Ya. Dan yang kedua, kita harus menjalin hubungan saling mengasihi. Hubungan saling mengasihi itu boleh dikaitkan dengan kata melekat.
setelah kita percaya kepada kekasih kita yang sekarang ini menjadi suami atau istri kita harus percaya. Gak mungkin toh kita saling mencurigai terus. Kamu pergi ke pasar ditutup, kamu pergi ke sana ditelepon, lagi apa? Lagi apa? Gak mungkin. Saling mempercayai. Aku tahu kamu punya pribadi yang aku nilai cocok untuk menjadi pasangan. Ya sudah, ayo. Itu namanya komitmen pertama. Yang kedua, ayo jalin kasih. Melekat, semakin dipupuk cinta kita, sambil mengenal terus menerus kepribadian. Tidak mungkin kita itu menjadi sebagai manusia menjadi manusia yang sempurna untuk pasangan kita, memang tidak mungkin. Tapi karena kita menjalin kasih terus menerus seperti Tuhan Yesus, ya, ketika kita salah kita diampuni, ketika kita kurang, kekasih kita melengkapi, seperti itu. Hubungan kasih yang tulus itu juga mencerminkan saling menyenangkan satu sama lain. Mungkin di antara kita kata menyenangkan itu relatif ya. Jangan dipikir seperti orang dunia. Dulu kamu ngegombal aku membelikan sepatu dari kulit seperti nyanyian itu ya. Atau nanti setelah menjadi pasangan, jangankan berlian, emas saja gak nyantol. Nah, tapi jangan karena itu kita lantas mengurangi kasih itu kepada pasangan kita. Karena apa? Karena komitmen yang sudah kita buat. Apalagi kalau kita komitmen kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu mendustai apa yang sudah dijanjikannya. Amin. Ini yang perlu kita pegang. Komitmen Tuhan itu harus kita pegang. Kita tidak bisa dipegang itu ya diri kita sendiri seringkali. Disuruh sabar kapan? Ya seperti hari-hari lagu-lagu. Tidak, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan ya tahun depan. Artinya tunggu waktunya. Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk kita. Sebab apa? Kalau nggak tepat kita seperti anak bungsu jaluk warisan cintek no. Akhirnya melarat balik lagi. Itu pun aja bapaknya terima. Seperti Daud itu pun aja juga Tuhan terima. Kuncinya adalah kesadaran untuk kita berproses kembali, bertobat dalam pertobatan. Nah, komitmen yang ketiga adalah menjalin komunikasi. Di ayat yang ke-91 ayat 15 dikatakan demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saya ini seringkali diomeli sama bojo ya. Ya dijak omong itu jawaban ya persis kayak ketika kayak ditakut itu jawab ini. Tapi nggak serantan kadang kita itu ya wes. Tapi saya ini juga apa yang kamu omong lah aku lo ngerti. Tapi kepuasan untuk berkomunikasi itu kadang bagi ibu itu kurang komplit kalau nggak panjang dan lebar ya. Ya, mohon maaf ya. Mungkin itu dari karakter pria yang saya wakili. ya harus belajar. Tuhan pun juga kepingin kita itu menjalin komunikasi yang baik, tidak menolong.
Saya jengkel benar ya. Dulu pernah ada kenal anak remaja itu di sekolah minggu. Berdoa itu kayak ke orang kehabisan pulsa. Misalnya doa makan, Tuhan, saya mau makan, terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati, amin. Kamu ngomong pendek banget gitu. Terus ngomong apa kamu? Nah, memang benar ya. Untung loh Tuhan itu benar-benar sabar, ngerti banget walaupun nggak ngomong panjang lebar. Tuhan ngerti bahasa kasihnya kita. Bahkan dengan tetesan air mata Tuhan menghargai tanpa berbicara. Karena Tuhan bisa menilai hati kita. Tapi saya tidak bisa menilai hati istri saya dan sebaliknya. Itu yang perlu dijalin hubungan komunikasi yang baik di antara kita sebagai manusia, sebagai pasangan. Harus jelas. Kalau sama Tuhan mengerti kok. Enggak, tapi ya enggak segitunya lah, nek butuh Tuhan aku minta gini, amin. Karepmu dhewe lah. Tuhan mau ngomong, Tuhan berbicaranya itu kadang lebih banyak melalui firman Tuhan. Ya dalam kitab suci ini. Supaya firman itu berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu bisa mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan dan itu berlaku di dalam hidupmu sehari-hari. Itu komunikasi Tuhan sudah dibukukan. Tinggal kita komunikasi dengan Tuhan itu seberapa banyak. Banyak pengkhotbah mengkritik ya. Tuhan memberikan waktu 24 jam. Kalau kita berdasarkan perpuluhan dari 24 jam, 2,4 jam, 2,5 jam maksimal 3 jam kamu bisa berdoa. Itu nggak nutup ya. Lebih banyak bekerja, apalagi main HP lebih banyak begitu. Ya itulah kita tergeser oleh karena teknologi. Tapi maksud Tuhan lebih mengenal diriku, lebih melekatlah kasih. Karena dari situ dalam situasi apapun di ayat 3, 4, 5 dan sebagainya itu pengalaman yang sudah diterima oleh pemazmur. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan meluputkan dari ancaman. Dan himbauan di ayat yang ke-9 itu hendaklah berlaku buat kita. Pemazmur mengajak ya supaya pengalamannya dia menjadi pengalaman kita. Itu sangat luar biasa di ayat yang ke-9 itu, Bapak Ibu. Saya bacakan aja ya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, katamu, kata orang kedua, mu bukan ku, ya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, bukan ku. Artinya pengalaman yang Mazmur ini sudah jadi di dalam hidupnya berlaku atas kita. Amin. Sehingga kita mempunyai komitmen yang sama terhadap Tuhan, punya pikiran dan perasaan yang sama. Amin. Dan seterusnya Bapak Ibu, yang terakhir yaitu ini yang kita dapatkan, menikmati puasa penikmatnya. Ya. Di ayat yang ke-15, 16 ini diringkas demikian. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 15, panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari luar biasa kan? Kalau kita punya calon mempelai pasangan hidup kita seperti ini, punya komitmen yang luar biasa seperti ini, apa kita berani berselingkuh dengan yang lain? Eman dong.
Kalau saat ini mungkin istilah kasarnya kita itu sedang mencari hal yang lain. Itu berarti karena kita tidak sedang mengenal Tuhan yang sebenarnya. Diri kita tidak sedang melekat terikat dengan Tuhan yang sebenarnya. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, seperti pemazmur, ayo kita balik kepada Tuhan. Ayo kita mohon pengampunan. Dan jangan pernah ada kata sungkan. Tuhan selalu terbuka buat kita. Dan ini pengalaman saya pribadi. Ya. Saya punya kelemahan yang luar biasa yang tidak mungkin saya buka. Tapi ini menjadi perjuangan pergumulan pribadi. Seringkali jatuh. Benar, Bapak. Iblis mengintimidasi kita. Rasa nggak enak diri datang kepada Tuhan itu seringkali terjadi. Semakin hari semakin jauh, kekosongan diri, kekeringan rohani terjadi. Itu saya alami terus terang. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, tinggal tunggu mati. Mati dalam arti putus hubungan. Kalau itu terjadi di antara kita, pemazmur ingatkan, pengalamanku lebih buruk, tapi aku berani datang kepada Tuhan. Aku bertobat, aku mendirikan mezbahku kembali. Kasih Tuhan lebih luar biasa daripada keadilan. Di saat proses keadilan itu terjadi, kita masuk dalam proses itu, jangan khawatir. Sebagai anak, saat kita dipukul, kita akan dibebannya. Itu firman Tuhan kan. Ada penghiburan yang luar biasa supaya kita taat. Mari Bapak, mungkin saat ini kita sedang mencoba untuk lari dari Tuhan. Sudah mengingkari komitmen kita dari Tuhan. Ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan ingat apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita. Dia akan memuliakan kita. Amin. Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dari pihak Tuhan tidak ada satu kesalahan. Semuanya adalah dari pihak kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan selalu terbuka dan akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada ya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup. Kami datang kepada Tuhan di dalam kelemahan diri. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa mengasihi. Saat firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus berkati kami, bimbing kami Tuhan setiap supaya langkah-langkah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tetap buka hati dan persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita yang akan nyanyikan satu pujian. Dengan apa
kami membalas kebaikan Tuhan, kecuali dengan memuji menyembah Engkau Tuhan, berseru kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan.
Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk masuk dalam doa syafaat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan, Kau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk membawa doa, pokok-pokok doa pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan, untuk masuk dalam doa syafaat. Biarlah waktu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang buat Bu Pero ya, yang baru pertama kali. Ya, ini Bu Pero ya, salam kenal semuanya. Ya, puji Tuhan. Pak Johnson juga ya, sudah kedua kali ya Pak ya, kedua kali ya. Selamat datang. Belum masuk grup tadi. Ya. Kemarin datang. Kemarin Mas libur saya datang. Oh iya, minta maaf ya Pak ya, karena belum masuk di grup ada, tapi karena Bapak belum masuk di grup, jadi mohon maaf ya Pak ya. Ya. Puji Tuhan, untuk pengumuman doa puasa bersama ya tetap sama ya. Kita biasanya mungkin yang baru ya. Kita biasanya ada doa puasa juga hari Rabu, tapi kita adakan di rumah masing-masing ya. Kemudian doa puasa bersama hari Sabtu kita buat di gereja ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini ya hanya yang cuaca ya, jadi banyak kurang sehat ya. Bu Harto juga kurang sehat ya, kita dulu dalam doa. Bu Suharyanto juga masih di rumah sakit kena herpes ya. Jadi kita tetap dukung dalam doa saudara-saudara kita, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang kita mungkin saat ini kita nggak tahu, tapi mereka sakit, kita tetap doakan mereka, atau hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan mungkin juga ada yang kurang sehat, kita tetap doakan dan kita minta selalu supaya kita ditutup bungkus dalam kuasa dari Yesus ya. Kita dijauhkan dari sakit penyakit yang menular di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, supaya keluarga kita ditutup bungkus dalam kuasa dari Yesus ya. Puji Tuhan. Selanjutnya saya silakan ke ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah doa bersama pada yang hari ini. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian sukacita. Oke ya Bapak Ibu ya, ajar sungguh ajar, nanti sama gerakan ya. Nanti Bu Ana akan contohkan gerakannya gitu ya, supaya kita bisa ya semua tepuk tangan, semua bergerak gitu ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya ya. Anugerahnya dalam hidup
Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh duduk memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar itu boleh menjadi, oh Tuhan, rema di dalam kehidupan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan, semakin melekat kepada-Mu setiap hari Bapak. Itu doa kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Bawa kami di dalam pengenalan secara pribadi. Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami Bapak, agar kami semakin melekat dan melekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau perlindungan yang sempurna. Engkaulah kota benteng kami, menara perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada siang hari ini. Memberkati Tuhan seluruh tim musik, memberkati Tuhan WL, singers Tuhan, bahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Berkati seluruh pendoa, bahkan setiap yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua diberkati Tuhan. Semua penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Semua penuh dengan urapan-urapan yang baru. Biarlah Tuhan tim doa ini Bapak semakin hari semakin dibaharui. Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan double porsi. Tuhan, bawa kami dalam dimensi-dimensi roh-Mu, mengenal Engkau di dalam dimensi Tuhan ilahi-Mu, agar kami Tuhan boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Tuhan mempersiapkan makanan untuk kami makan, untuk doa, untuk Tuhan kami boleh menikmati dalam perjamuan kasih. Memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Berkati berlipat-lipat kali ganda Bapa, dan biarlah anak-anak-Mu semua diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepada-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, persekutuannya oleh Roh Kudus, terus menyertai, memberkati, menuntun kehidupan kita, mulai pada saat ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima segala berkat-Mu Bapa, dan segala berkat-Mu Tuhan, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa yang mencuri berkat-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan makan bersama. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap makanan yang kami akan makan. Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kalau ada sakit, penyakit, kuman-kuman, bakteri, Tuhan hancurkan, matikan dalam nama Yesus. Dan biarlah makanan itu boleh membawa kesehatan yang baik bagi tubuh kami, Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu yang diberkati Tuhan. Kita katakan selamat. Amin. Amin. Selamat siang.